Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Hedi Setiawan. Kali ini saya akan bahas materi terkait dengan larutan asam basa ya. Ini adalah mapel kimia SMA. Nah, dimana jadi nanti kita akan bahas tentang hitungannya juga. Di sini apa aja sih yang bakal kita bahas di larutan asam basa? Yang pertama adalah pengertian. Ya, jadi pengertiannya ini terkait dengan ciri-ciri ya, asam dengan basa itu seperti apa. Kemudian identifikasinya seperti apa. Karena untuk menentukan kira-kira ini asam atau basa itu kan ada caranya gitu kan. Nah, kemudian teori asam basa yang akan kita bahas ketiga. Dan yang keempat adalah penentuan skala keasaman dan kebasaan ya. Nah, jadi di bagian nomor 4 ini akan bagian hitungannya ya. Jadi pH-nya berapa? Nah, seperti itu. Untuk yang pertama akan kita bahas adalah asam dan basa itu sendiri. Ya, Dari yang A, asam dan basa. Ya, Asam dan basa ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget ya. Banyak banget, bahkan sampai sering banget dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah obat mah, pasta gigi, sabun, ya, kemudian jeruk ya kan, ada asamnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian salah duanya untuk asam itu adalah pembersih porselen, asam sulfat, seperti itu. Yang pertama kita bahas adalah ciri-ciri asam terlebih dahulu ya, atau mungkin sekaligus aja ya. Ciri-ciri asam dan basa. Nah, untuk asam. Nah, ini kenapa saya bikin asamnya warna merah, basanya warna biru? Karena ini lebih ada kaitannya dengan kertas lakmus ya. Karena kalau kertas lakmus untuk mengidentifikasi asam atau basa itu biasanya nanti bakal semuanya jadi biru, makanya basa itu warna biru dan asam ini warna merah karena membuat semua kertas lakmusnya warnanya jadi merah. Dari ciri-ciri yang pertama, pH-nya lebih kecil daripada 7. Itu untuk asam. Tapi untuk basa itu pH-nya lebih besar daripada 7. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua. Ini rasanya masam. Kemudian yang kedua untuk basa ini rasanya pahit. Rasanya pahit ya. Yang ketiga adalah kalau asam jika bereaksi dengan air atau kita bilang aja dah menghasilkan ion H+ di dalam air. Itu untuk yang ketiga asam ya. Nah, kemudian kalau untuk basa itu yang ketiga adalah menghasilkan ion OH- di dalam air. Kemudian yang keempat, untuk asam itu bersifat korosif ya. Karena kalau misalkan kayak kalau kena tangan itu kadang bisa buat luka segala macam ya. Apalagi kalau konsentrasinya tinggi sekali. Nah, yang keempat, untuk si basa ini bersifat kaustik ya. Bersifat kaustik. Nah, cuman nggak bakal dibahas terlalu rinci ya untuk sifat kaustik itu seperti apa. Nah, kalau bersifat kaustik ini jatuhnya ya sebenarnya nyebabin iritasi di kulit ya. Cuman kalau misalkan untuk si asam ini kan lebih korosif,
ya, membuat besi berkarat. Nah, jadi kalau ada asam tuh biasanya kalau dia bereaksi dengan besi itu membuat besinya berkarat. Oke. Jadi ini terkait dengan ciri-ciri asam dan basa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa asam itu kebagi menjadi dua, ya kan? Ada asam kuat dan asam lemah. Begitu juga untuk basa dan basa itu ada basa kuat dan basa lemah. Nah, di sini untuk asam kuat, contohnya adalah seperti ini ya, saya sudah rangkumkan. Jadi asam ini terbagi menjadi asam kuat dan asam lemah, di mana asam kuat itu contohnya adalah Hi, HBr, HCl untuk kemudian HNO3 ya. HNO3, HClO3, HClO4. Nah, ini termasuk asam-asam yang kuat. Oke, biar adil begini aja ya, saya kotakin seperti ini contohnya. Kemudian contohnya lagi untuk asam lemah itu adalah asam fluorida. Jadi di antara asam halida, ya kan? Halida itu mudah membentuk asam. Ya, Hi, HBr, HCl, HF. Di mana yang paling lemah asamnya adalah HF. Ya. Alasannya karena perbedaan untuk si siapa nih F-nya ini kuat banget menarik si H dibandingin sama Hi, HBr dan HCl. So H plus yang ada di HF ini akan sulit terlepas. Makanya jumlahnya hanya akan lebih sedikit dibandingin dengan Hi, HBr dan HCl. Kemudian untuk asam lemah yang lain itu adalah HCl, HClO, HClO2 ya, asam hiperklorat. Nah, ini hati-hati ya. Ada asam hiperklorat, ada asam hipoklorit ya, segala macam. Kalian harus ingat ini ya, jenis anion-anionnya ya. Kayak ClO3 itu apa, ClO4 itu apa, ClO apa, ClO2 itu apa. Nah, kalau HNO3 ini adalah asam nitrat, HNO2 ini adalah asam nitrit ya. Asam nitrit itu asam lemah. Nah, kemudian H3PO3 sama H3PO4, asam fosfat dan asam fosfit itu termasuk asam lemah. Kemudian asam yang mengandung gugus karboksilat ya. Asam karboksilat ada asam asetat ya kan. Nah, ini asam asetat ya atau asam cuka CH3COH. Kalau HCOOH ini adalah asam format ya. Asam yang ada di semut ya. Atau asam metanoat. Nah, kalau nama trivialnya itu adalah asam format. Tapi kalau nama IUPAC-nya atau nama resminya adalah asam metanoat. Nah, kemudian untuk basa itu adalah basa kuat. Contohnya adalah ini. LiOH ya, kemudian KOH, RBOH. Rata-rata yang golongan 2A ini jadi golongan 1A, 2A, 2A berikan dengan basa itu rata-rata basa kuat ya. Nah, sebenarnya ada lagi kayak ALOH 3 kali. Nah, itu termasuk yang basa lemah ya. Oke, sebenarnya untuk masalah basa kuat dan basa lemah, I think kalau secara teoritis kita nggak terlalu bahas rinci banget ya di SMA karena kita mau lebih fokus ke identifikasi si asam sama basanya ini beserta perhitungannya. Itu yang akan lebih difokuskan ya. Oke, so ini adalah asam kuat dan basa asam lemah, beberapa aja ya, nggak semuanya di-includekan. Begitu juga untuk basa, ada basa kuat dan basa lemah. Nah, tinggal kalian boleh search itu di internet ataupun di buku paket kalian tuh ya. I think kalau di buku paket itu karena berhubung emang ada beberapa buku paket yang tidak bahas secara rinci untuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nah, mereka tidak mencantumkan jenis-jenisnya. Oke, so itu terkait dengan jenis-jenis asam ya.
Soalnya nanti yang bakal difokuskan itu ada teori-teorinya, teori-teori dari teori asam basa itu membedakannya seperti apa sih gitu. Karena ada beberapa senyawa yang dia bisa asam, bisa basa gitu. Nah, nanti kita akan lanjut ke teori asam basanya aja. Nah, terus selain tadi ini ada asam kuat ya, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Di sini kan kita tahu bahwa asam basa tuh ada di kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan asam basa, dan ini karena berhubung cukup banyak ya yang saya dapatkan. Seperti ini. Jadi asam asetat tuh ya larutan cuka ya. Asam asetat tuh namanya lainnya asam cuka. Asam askorbat ya di jeruk. Terus asam sitrat itu di jeruk ya. Terus abis itu asam karbonat ya kan pada minuman berkarbonasi, asam klorida yang ada di lambung sama obat tetes mata. Terus asam nitrat nih pada pupuk atau bahan peledak, trinitrotoluena, asam fosfat pada deterjen. Nah, jadi di sini asamnya gunanya untuk membunuh ya. Terus asam sulfat terdapat pada baterai mobil atau aki ya. Jadi selain di aki ini ada di pembersih porselen. Asam malat ya pada apel ya kan. Jadi biasanya nih kalau di di restoran-restoran itu atau makanan yang berkelas itu, kalau cuka itu dapatnya dari cuka buah ya, bukan dari cuka yang biasa abang-abang. Kalau cuka abang-abang nih ini nih asam cuka. Cuman kalau untuk asam-asam yang kayak misalkan asam buah itu ada sendiri, dan itu setidaknya lebih bagus daripada asam cuka yang biasa kita pakai di bakso gitu ya. Kemudian asam formiat terdapat pada sengatan lebah. Terus abis itu asam benzoat untuk bahan pengawet makanan. Begitu juga untuk hidroksida nih, basa nih. Biasanya untuk menetralkan asam. Kayak kalau mah atau asam lambung, minum obat lambung kan. Nah, itu mengandung aluminium hidroksida. Antacid tuh obat ini ya, obat lambung. Kalsium hidroksida, ada plester itu kayak sejenis buat ini ya. Buat bahan bangunan. Kemudian magnesium hidroksida terdapat pada obat urus-urus atau antacid ya. Sama tuh, magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida ini bekerja sama dalam menetralkan asam lambung berlebih. Natrium hidroksida itu termasuk bahan sabun mandi yang kalau biasa praktek bikin sabun mandi itu pasti minimal ini adalah ada logam alkalinya ya. Jadi natrium itu kan kita tahu bahwa dia termasuk golongan 1A atau golongan alkali seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebenarnya ini juga teorinya yang kedua atau bagian sub keduanya. Ini pun juga nggak terlalu rinci banget, karena ini juga jatuhnya kalau untuk yang kedua ini juga bukan hafalan juga. Kalau tadi kan emang kita harus tahu nih ciri-ciri asam dan basa seperti apa. Terus contoh asam kuat, basa kuat ya kan, asam lemah dan basa lemah itu seperti apa. Dan untuk asam kuat, basa kuat, asam lemah dan basa lemah itu banyak macamnya ya. Oke. So, kemudian kita masuk ke poin yang B tentang indikator asam basa. Nah, untuk indikator asam basa ini ada beberapa indikator ya. Yang pertama adalah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu, kalau kertas lakmus itu cuman ada warna merah dan biru, dan kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, di mana untuk mengidentifikasinya caranya adalah yang pertama cara identifikasinya adalah satu, celupkan
lakmus merah dan lakmus biru ya. Lakmus merah dan lakmus biru ke larutan ya, ke larutan yang akan diuji ya, ke larutan yang akan diuji. Yang akan diuji. Kemudian yang terakhir adalah ya tinggal identifikasi aja. Tinggal kita sebutkan saja itu asam atau basa. Nah, kriterianya adalah seperti ini. Yang pertama itu asam, yaitu adalah 2 kertas lakmus. 2 kertas lakmus menjadi merah. Artinya kalau menjadi merah ya, kalau merah tetap merah, kalau biru jadi merah. Jadi kalau untuk pakai kertas lakmus itu nggak bisa satu doang ya, lakmus doang atau kertas lakmus yang merah doang atau yang biru doang. Jadi wajib dua-duanya dipakai. Nah, sedangkan untuk basa kriterianya adalah 2 kertas lakmus ini yang digunakan kertas lakmusnya menjadi biru. Menjadi biru. Ya, menjadi biru. Nah, kalau dua-duanya biru itu namanya basa. Tapi kalau dua-duanya merah itu asam. Nah, kenapa nggak satu aja cukup? Karena be careful. Kita tahu bahwa larutan itu ada asam, basa, dan netral. Nah, kalau netral itu kertas lakmusnya nggak berubah sama sekali. Jadi kalau misalkan nih ini larutannya asam dan kita masukin lakmus merah kan nggak berubah nih. Nah, kita bingung dong kira-kira ini asam atau netral. Nah, sebagai penguatnya dicelupkan satu lagi ya, kertas lakmus yang biru. Kalau misalkan kertas lakmus biru ini jadi merah, oh berarti ini larutan asam. Nah, tapi kalau misalkan lakmus birunya nggak berubah, tetap biru, so bisa kita make sure ini merah tetap merah dan ini biru jadi tetap biru, itu netral. Begitu juga kalau kita celupin dulu kertas lakmus biru, wah ini nggak berubah nih, nggak tahu dong ya kan, kira-kira ini asam atau basa atau netral. Karena kalau misalkan untuk asam kan pasti berubah jadi merah kan. Nah, makanya ada pendukungnya satu lagi. Si merah datang. Merahnya kalau dicemplungin, itu kalau tetap merah, berarti artinya netral. Kalau berubah jadi biru, itu artinya basa. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah pH meter. Nah, kalau pH meter ini gak usah ribet-ribet. Jatuhnya tuh kayak apa ya? Kalau ngukur, kalau waktu tuh tinggal secara digital cepret, stopwatch di HP gitu ya. Nah, contohnya atau gambarnya tuh kurang lebih seperti ini nih, pH meter ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah indikator universal. Kertas indikator universal. Nah, ini mirip proses kerjanya tuh mirip sama kayak kertas lakmus, kertas indikator universal. Cuman bedanya adalah kalau kertas universal ini lebih rinci sekali dibandingin sama kertas lakmus. Kalau kertas lakmus ini butuh dua-duanya. Tapi kalau indikator universal ini cukup satu aja, nggak apa-apa ya. Karena untuk kertas indikator universal ini bentuknya tuh seperti ini, universal test paper ya. Jadi bagaimana cara bacanya? Nah, di sini kan ada keterangannya nih. Kalau nanti berubahnya jadi warna ini, maka pH-nya 0 kurang lebih. Nah, kalau warnanya jadi begini, maka bisa kita katakan pH-nya 1. Kalau berubah warna jadi seperti ini, itu pH-nya 5 sampai seterusnya. Nah, biasanya ini sampai 14. Biasanya nih untuk indikatornya ini biasanya ada yang jadi satu tempat, ada juga yang kebalik. Maksudnya ada yang dijadiin 2 tempat, biasanya dibaliknya lagi tuh. Nah, kalau dibalikin lagi itu biasanya 8 sampai 14. Itu ada ya.
Nah, kemudian yang keempat, jadi yang pertama adalah indikator kertas lakmus, kemudian itu kertas indikator universal, pH meter. Nah, di sini nih ada larutan indikator. Nah, biasanya kalau untuk mengecek itu biasanya ini pakai larutan indikator juga bisa. Cuman kalau larutan indikator, I think ini mungkin saya hapus dulu ya. Karena untuk larutan indikator nih agak sedikit berbeda. Kalau kertas lakmus kan cuma tinggal celupin kelar, gitu kan. Cuman celupinnya harus dua-duanya. pH meter itu jangan lupa di onin ya. Nah, ini nanti di bagian yang ini pennya itu dicelupin ke larutan. Nanti secara langsung dia akan membaca kira-kira pH-nya berapa. Seperti itu. Kemudian kertas indikator universal ini juga sama. Tinggal celupin aja. Nanti kalau berubahnya menjadi menjadi pH yang mana nih? Berdasarkan yang ada di bungkusnya ya. Biasanya tuh ada di bungkusnya kok. Nah, kemudian yang keempat tadi ada larutan indikator. Larutan indikator. Nah, untuk larutan indikator itu agak sedikit rumit ya. Karena di sini untuk larutan indikator itu biasanya ada di soal itu biasanya nanti kalau misalkan dari sekian larutan indikator nih dan punya rentan pH sendiri-sendiri dan kita butuhnya ini larutannya nggak cuma satu atau dua, supaya biar lebih make sure lagi kira-kira pH-nya berapa, itu butuh cukup banyak gitu loh. Jadi nggak cukup satu kali coba gitu loh. Nah, contoh larutan indikator ini langsung saya ambil dari sumber tertentu aja ya, langsung di Google banyak kok. Cuman emang kadang mungkin trayek pH-nya atau range pH-nya bisa beda-beda ya. Gini, jadi biasanya kalau ini nih soalnya itu harus baca ya. Jadi benar-benar soalnya nih ini bukan hafalan. Jadi bergantung sama data yang ada. Oke. Jadi di sini ada indikatornya macam-macam. Kalian nggak perlu hafalin. Maksudnya kalian nggak perlu hafalin trayek pH-nya berapa, terus perubahan warnanya itu dari mana ke mana. Nah, cuman kalau kita lihat nih, timol biru sama ya, dari merah. Nah, ini warnanya agak sedikit beda nih. Timol biru, ini kuning biru. Ini dari merah ke kuning. Cuman ini biasanya mungkin coba dicek lagi nih. Kalau misalkan etil merah ada nggak? Atau alizarin kuning R. Rentang pH-nya 10,1 sampai 12,0 juga sama. Warnanya dari kuning ke merah, tapi ini kuning ke violet. Nah, jadi tergantung juga sih sebenarnya, mungkin ini sumber-sumbernya mungkin beda-beda ya. Karena beda sumber itu bisa terjadi juga loh. Beda angka, walaupun sebenarnya mungkin beda angkanya nggak jauh-jauh banget, tapi mungkin kalau untuk angka mungkin kita lihat lagi ada nggak phenolphthalein PP 8,2 sampai 10, phenolphthalein di sini 8,0 sampai 9,6, ya tipis lah ya, beda tipis. Nah, tapi yang jadi penting utamanya itu bukan di situ. Nah, tinggal nanti ngikutin data yang ada. Makanya kenapa ini nggak dihafalin. Nah, jadi untuk contoh soalnya biasanya begini. Saya menggunakan ada 4 misalkan. Tapi kalau untuk misalkan mungkin 4 ini mungkin nggak bisa nebak secara rinci ya. Cuman bisa nebak kira-kira pH-nya berapa. Nah, contoh ini saya mau nebak pH yang kurang lebih 7 nih. 7 misalkan. Nah, berarti kalau misalkan saya ngecek dengan metil ungu yang pertama. Metil ungu nih berarti kan rentang pH-nya itu adalah 4,8 sampai 5,4. Itu bisa dipakai nih buat ngecek yang pH sampai 7. Cuman
rinci banget. Karena apa? Yang bisa dipakai itu adalah cuma warnanya. Nah, karena pH-nya 7 nih, kan berarti pasti bakal 5,4 kan yang pakai. Nah, jadi biasanya nanti metil ungu ini warnanya hijau. Ya, warnanya hijau yang dipakai. Jadi, ketika metil ungu diteteskan ke larutan yang ada di sini, itu warnanya jadi hijau. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kita bikin kresol merah. Nah, kresol merah dengan pH tertentu yang kurang lebih 7, cuman saya anggap aja nggak tahu. Intinya soalnya ini warnanya kuning ternyata. Nah, kemudian ada lagi, saya make deh pakai penoptelin, atau timol biru juga boleh. Nah, 3 timol biru. Nah, timol biru itu ternyata warnanya kuning. So, dari sini bisa kita simpulkan bahwa metil ungu tuh katanya warnanya hijau. Berarti bisa kita jelaskan terus bisa berarti kurang lebih nih berdasarkan berdasarkan metil ungu ini, dia bisa detect ternyata pH-nya tuh kurang lebih atau bisa lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 5,4 ya, karena udah pakainya warnanya hijau. Kecuali kalau mungkin ungu ke hijau-hijauan atau di tengah-tengahnya, itu di antara. Kalau misalkan ungu nih berarti nanti kurang lebih 4,8 ataupun kurang. Nah, kemudian kresol merah itu kuning. Kuning ini trayeknya 7. Nah, kurang lebih pH-nya ini lebih kecil sama dengan 7. Kemudian timol biru. Timol biru tuh 8,0 sampai 9,6 dan warnanya kuning. Berarti pH-nya itu kurang dari 8. So, di sini bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya adalah jadi kita cuma bisa bikin kesimpulan untuk pH-nya dari larutan ini itu kurang lebih untuk pH-nya itu ada di antara ada di antara 5,4 dan 7 seperti itu. Jadi kalau dibikin garis bilangannya itu begini. Ini 5,4, kemudian ini 7, kemudian ini 8 ya kan. Kemudian ini lebih kecil gitu ya. Ini lebih kecil seperti ini. Ya, ini lebih kecil, kemudian ini lebih besar. So, ternyata dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya adalah ada di daerah sini. Seperti itu ya. Jadi, kemungkinan besar soalnya cuma bahas tentang rentang pH-nya kira-kira ada di mana. Jadi nggak bisa rinci banget. Walaupun sebenarnya kita tahu pH-nya 7. Cuman kita nggak bisa detect secara rinci. Nah, jadi seperti itu untuk terkait dengan soalnya ya. Jadi untuk trayek pH-nya nggak usah diapalin karena depends on soalnya ya, tergantung sama soalnya. Nah, sekarang yang kelima, indikator asam basa nih bisa juga nih. Kalau tadi kan indikatornya larutan buatan kan. Nah, sekarang ini biasanya indikator alami. Nah, indikator alami itu biasanya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya, kalau untuk indikator alami itu biasanya pakai ekstrak ya, pakai ekstrak. Benar-benar. Jadi bukan pakai ekstrak dari tanamannya ya, bukan dari tanaman aslinya yang dipakai. Jadi tanaman misalkan daunnya mungkin diekstrak ya kan, diulek segala macam, nanti kan keluar tuh cairannya. Nah, itu yang bakal dipakai ya. Nah, contohnya ada kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, geranium, terus habis itu kol ungu, ya kan? Banyaklah intinya. Nah, kalau misalkan kubis merah, itu kan warnanya kan sebenarnya ungu merah-merah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita kasih larutan asam atau kita itu taruh ke asam gitu ya, warnanya jadi merah muda. Terus kalau kita larutkan ke basa jadinya hijau. Seperti itu ya.
Nah, kemudian kayak misalkan bunga sepatu, awalnya nih merah tua. Nah, kalau misalkan dimasukkan ke dalam ke dalam larutan asam, ya, larutan asamnya berubah jadi warna merah, ya kan? Lebih muda ya dibandingin sama yang aslinya. Tapi kalau basah jadi kuning. So, makanya kalau kalian perhatikan di tabel yang satu lagi, kembang sepatu otomatis kan awalnya merah nih, merah tua ya. Kemudian ketika dimasukkan ini adalah air jeruk nipis kan bersifat asam ya. Nah, jadinya warna merah. Untuk air sabun kan basah. Jadi ini merah sampai kuning gitu. Nah, jadi merah ke kuning itu pasti kan ada transisinya. Nah, seperti itu. Jadi ada ungu, terus air garam yang netral itu warnanya nila. Kemudian air kapur yang basah itu adalah warnanya hijau tua. Dan kita tahu bahwa bahasa ini kan bisa macam-macam kan. Ada bahasa yang pH-nya sekian, atau bahasanya bahasa kuat, atau bahasa lemah. Itu nanti warnanya beda-beda. Nah, makanya kenapa sebenarnya jatuhnya juga I think ini nggak bisa kita apalin juga. Karena depends, tergantung, ya kan. Karena untuk yang indikator alam ini benar-benar real percobaan. Kalau nggak coba ya kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu. Kayak kunyit, warnanya kan pasti jingga atau orange ya. Kalau ke asam jadinya kuning, kalau ke basa merah. Dan kita cek asam kuning ya betul. Terus kemudian air kapur yang basah warnanya orange. Nah jadi jatuhnya tuh kayak masih setengah-setengah gitu loh, antara kuning dengan merah. Karena mungkin air kapur ini kan mengandung basa nih, misalkan basanya basa lemah. Kan kita nggak tahu gitu loh. Kalau netral berarti tetap kuning muda ya, atau orange seperti itu. Karena untuk warna itu depends, tergantung sama percobaannya ya. Yang dicoba itu apa? Apakah kayak air jeruk nipis ini air jeruk nipis murni? Soalnya kalau misalkan air jeruk nipis ini, misalkan jeruk nipisnya aja dikasih ini, terus ditambahin air, itu kan kekuatan asamnya kan berkurang. Nah, itu bisa mempengaruhi warnanya juga loh. Jadi seperti itu. Oke, jadi intinya ingat aja kalau untuk indikator ya, indikator kayak pakai indikator alami, indikator larutan ya, yang ada berarti mau biru segala macam. Terus habis itu ya ini doang nih, ini nggak usah diapalin nih, karena emang depends, tergantung sama apa namanya jenis larutannya ya. Oke, so untuk indikator asam basa pun sudah kelar. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu adalah terkait dengan yang namanya, ya yang C ini adalah teori asam basa. Jadi di awal nih kan saya nggak ngasih tahu nih asam itu apa, basa itu apa. Karena apa? Asam basa ini definisinya tuh beda-beda. Dan yang biasa dipakai atau yang dibahas ada 3 nih. Yang pertama adalah Arrhenius ya. Arrhenius. Arrhenius, oke, untuk tulisannya udah bener ya. Karena saya takut salah aja untuk namanya. Karena penulisan nama orang tuh jangan sampai salah. Karena krusial banget. Beda huruf pasti beda orang. Oke, jadi pertama adalah teori asam basanya Arrhenius. Jadi kalau untuk asam, definisinya adalah seperti ini. Menghasilkan, ini terkait ada kaitannya dengan ciri-ciri ini ya, asam ya. Menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air, atau menghasilkan ion H+ di dalam air gitu ya. Jadi di dalam air. Jadi untuk si Arrhenius itu dasarnya adalah pakai air. Nah, kemudian ini contohnya ya. Untuk contohnya itu adalah kalau untuk contoh asam. Jadi kalau misalkan contoh untuk asamnya begini. Jadi HCl itu kita tahu bahwa itu asam. Jadi kalau udah dimasukkan ke dalam air, maka dia akan terurai menjadi H+ dalam bentuk aquos ditambah dengan Cl-. Jadi akan terbentuk menjadi ionnya. Nah, karena berhubung menghasilkan H+,
maka bisa kita katakan dia termasuk asam. Begitu juga untuk H2SO4 dalam bentuk larutan, atau nggak usah gitu aja ya, langsung aja 2H plus ditambah SO4 2-. So di sini karena ada H plus dia bisa dikatakan asam. Nah, ada juga nih contohnya asam lemah ya. CH3 COOH kalau dimasukkan ke dalam air ya, itu adalah terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Jadi indikator dia asam atau basanya adalah kalau si Arrhenius, berdasarkan Arrhenius, asam itu menghasilkan ion H+ di dalam air. Sedangkan untuk basanya itu adalah menghasilkan atau mengeluarkan ion OH-, ion OH- di dalam air. Contohnya adalah NaOH. Ini akan terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Kemudian CaOH 2 kali itu akan terurai menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Nah, untuk terurainya menjadi kation apa? Ya kalian harus ingat lagi ya dasar-dasar kation dasar-dasar kation dan anion dalam penamaan senyawa dalam senyawa ion ya. Oke, kemudian ada lagi misalkan AlOH 3 kali. Nah, itu adalah Al3+ ditambah 3OH-. Seperti itu. Nah, kemudian teori yang kedua adalah, nah ini nih yang sering banget kepake nih, atau biasanya yang sering digunakan, Bronsted-Lowry. Jadi ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Ini 2 orang ya. Nah, katanya teorinya itu begini. Kalau asam itu katanya donor proton. Jadi kalau misalkan untuk proton ya, kalau misalkan asam Arrhenius itu kan dilakukan di dalam air gitu ya. Tapi kalau asam basa Bronsted-Lowry itu tergantung sama reaksinya. Nah, makanya nanti untuk contohnya itu sekaligus aja ya. Nah, donor proton atau donor H+ ya, karena proton itu kan bermuatan positif. Atau bisa kita bilang ini adalah donor H+. Atau bisa kita bilang kalau kita hubungkan itu adalah namanya donor, ini berarti bisa kita katakan mengurangi ya, atau biarkan aja seperti ini. Kemudian untuk basa itu adalah akseptor atau penerima ya, akseptor proton atau akseptor atau penerima H+. Nah, contohnya, di sini yang menarik. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya air ini bisa bersifat asam maupun basa. Oke, contohnya itu seperti ini ya. H2O air ditambahkan dengan amonia menjadi ada OH- ditambah NH4+. Makanya di sini yang cukup menarik adalah NH3 ini bersifat basa. Kenapa? Karena ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, di sini untuk pasangannya gimana sih? Nah, jadi sebenarnya ada 2 cara ya, ada 2 cara bacanya. Nah, di sini kan kita tahu bahwa kita hubungkan mana dengan mana dulu. Nah, di sini kita hubungkan pasti H2O dengan OH-. Karena nggak mungkin dong masa H2O saya hubungkan dengan NH4+, nggak ada hubungannya nanti. Nah, NH3 dengan NH4+. Nah, jadi karena berhubung kita tahu bahwa sesuatu yang basa ini adalah penerima H+. Jadi kalau ini kita bacanya harus dari kiri caranya, ya. NH3 jadi NH4+ itu hanya kan bertambah. Nah, kenapa kok bisa bertambah? Karena
terdapat apa namanya? Jadi NH3+ ini berubah jadi NH4+ karena menerima proton atau menerima H+ dari H2O. Sehingga H2O karena berhubung sudah mendonorkan satu H+-nya jadi O-. So, ini gerak protonnya itu adalah seperti ini ya. H+-nya seperti ini. So, karena berhubung yang donor itu adalah H2O, maka H2O ini akan bersifat sebagai asam. Dan NH3 di sini akan bersifat sebagai basa. Nah, kemudian kita perhatikan juga di sini kalau kita balik reaksinya, OH- ya menjadi H2O itu berarti mendapatkan proton. Dari siapa? Kalau dari sebelah kanan kita bacanya protonnya dari sini nih, dari NH4+. Jadi NH4+ ini membuang satu protonnya, membuang satu muatan sehingga menjadi NH3. Dan OH- yang menerima jadi H2O dengan jalur H+-nya itu dari NH4+ ke OH-. So, di sini NH4+-nya bertindak sebagai donor asam. Nah, asam kemudian untuk OH-nya bertindak sebagai basa. So, di sini kita namanya kalau ini kan ada dua ya. Yang pertama ini namanya adalah asam basa konjugasi. Kalau yang ini adalah basa asam konjugasi. Beda ya. Kalau ini ke sini kan asam basa. Kalau ini basa asam. Seperti itu. Ya, jadi namanya kalau tentukan asam basa konjugasinya H2O dan OH-. Ya. Tentukan basanya NH3. Asam konjugasinya adalah NH4+. Seperti itu. Tapi ingat, di sini berlakunya adalah ini adalah menerima atau melepas satu H+ saja. Jadi nggak bisa dua ya. Kalau dua berarti kita nggak bisa bilang itu asam dan basa Bronsted-Lowry atau asam basa konjugasi atau basa asam konjugasi. Nah, seperti yang saya bilang, di sini ada metode yang lain. Karena NH3 ini menerima proton dari H2O, maka hanya kan akan bertambah nih. Jadinya makanya kenapa jadi NH4+. Jadi NH3 ke NH4+ karena nambah gitu ya, karena nambah. Jadi kita bacanya dari sebelah kiri aja. Karena berhubung dia menerima alias nambah, jadi NH3 ini akan basa dan pasangannya pasti asam. Begitu juga untuk H2O, dari H2O ke OH- itu berkurang. Hanya dari 2 jadi 1. So, yang bisa kita make sure adalah apa coba? Iya, karena berhubung dia kurang, habis donor, maka si H2O-nya ini akan bersifat asam dan pasangannya pasti basa. Gak mungkin nih ini asam, ini basa, gak mungkin. Pasti habis asam, ini jadi basa jadi asam. Makanya pasangannya adalah asam basa konjugasi. Basa asam konjugasi. Seperti itu. Nah, di mana sebenarnya ini juga ada pasangannya ya. Jadi patokan dasarnya itu di tengah-tengah. Jadi kayak misalkan untuk H2O itu bisa jadi, untuk H2O ini bisa jadi asam ya, bisa jadi asam, bisa jadi basa. Jadi menurut asam basa Bronsted-Lowry ini nggak ada patokannya ya. Jadi H2O ini bersifat asam jika, jadi bacanya kalau misalkan ini dari tengah ke kiri ya. Dari tengah ke kiri, ini ke sini nih, dari sini ke sini. Ini adalah berarti bertindak, ini adalah asam. Ini asam, kemudian ini basa. Tapi kalau misalkan dari sini ke sini, bacanya adalah berarti ini gimana ya bikinnya. Soalnya takut bingung kalian bikin pengertiannya, takutnya pemahamannya salah, kan bahaya. Saya yang repot nanti. H3O+ pasangannya begini ya, OH- H2O H3O+. Nah, ini
H2O ini bisa bertindak sebagai basa kalau bacanya ke kanan. Jadi ini adalah basanya, atau saya singkat B aja ya. Singkat B, ini akan jadi asamnya. Jadi pasangan asam konjugasi dari H2O itu adalah H3O+. Dan basanya adalah H2O. Tapi kalau misalnya kita bacanya ke kiri, ini akan jadi asam dan ini akan jadi basa. Dan kalian perhatikan selisihnya 1H. Ke kanan itu namanya 1, ke kiri namanya berkurang 1. Jadi karena berhubung dia berkurang, ini jadi asam, terus yang ini jadi basa. Terus karena ke kanan bertambah, ini jadi basa, ini jadi asam. Nah, makanya untuk kriteria untuk asam itu ya, biasanya kalau nggak H+, bisa juga H3O+. Biasanya antara dua itu kok. Nah, tapi kalau basa udah pasti OH-. Nah, ini tengah-tengahnya ya, saya baca tengah-tengahnya aja. Untuk H2SO4 itu bisa bertindak sebagai asam, pasti asam. Kenapa? Karena H2SO4 itu posisinya di paling kanan sini. Dan HSO4 ini H2SO4 ya. Terus kemudian ini HSO4 min karena berkurang 1 ya, dari netral berkurang 1 karena melepas hanya, jadi ini asam, dan pasangan basa konjugasinya adalah ini. Seperti itu kalau baca dari H2SO4. Tapi kalau baca dari HSO4 min, ini bertindak sebagai basanya dan ini adalah asamnya. Makanya kenapa H2SO4 itu selalu asam, karena emang dia nggak mungkin berubah jadi posisi asam, pasti dia nggak berubah jadi posisi basa. Jadi dia nggak di tengah-tengah, pasti ada di kanan. Nah, HSO4 ini melepas satu hanya lagi, jadi SO4 2-. Jadi seperti itu ya pasangannya ya. Sama NH3. Tapi kalau untuk NH3, setahu saya kayaknya dia pasti selalu basa sih. Ya, NH3 itu selalu basa, dimana jadinya ini adalah NH4+. Nah, untuk NH ini kebalik ya, sorry ya. NH3 tuh ada di tengah. Jadi emang dia biasanya bersifat basa kalau ketemunya NH4+. Tapi bisa juga bersifat asam. Cuman jarang banget nih ketemu sama NH2-. Ya. Terus kemudian ada juga nih H2CO3. Nah, jadi kalau yang biasanya asam begini, biasanya kalau ketemu nih, ini pasti ada basanya, yaitu adalah HCO3-. Dan akan menjadi asam ketika ketemunya adalah CO3 2-. Nah, kemudian HF. Nah, HF ini juga sebenarnya kalau HF karena berhubung dia asam lemah gitu ya. Tapi tetap aja dia bisa definisinya bisa jadi asam, bisa jadi basa. Basa itu kalau dia ketemu asamnya adalah H2F+. Kemudian kalau misalkan dia bertindak sebagai asam itu kalau ketemunya sama F-. Jadi ini adalah pasangan asam basa konjugasi ya. Kalau ini nih pasangannya adalah namanya basa asam konjugasi ya. Basa asam konjugasinya saya singkat aja ya. Kalau ini asam basa konjugasi. Jadi basa konjugasinya ini asam konjugasinya. Oke. So, kita lanjut ke yang ketiga, teorinya adalah asam basa Lewis. Nah, kalau untuk asam sama basa Lewis, namanya sesuai dengan namanya sendiri, Lewis itu terkenal dengan struktur. Jadi, untuk asam itu sama ya, definisinya adalah donor. Salah, bukan donor ya. Jadi penerima. Penerima, saya bilang gampangnya gini ya, penerima PEB. Jadi asam basa Lewis ini jatuhnya mirip kayak asam ini ya, kovalen koordinasi. Kalau basa itu ya berarti donor atau pemberi PEB. Sumbernya dari mana? Pemberi PEB. Contohnya adalah dari NH3, dari NH3 ditambah H+
menjadi NH4+, ini kan kalau kalau kita lihat nih ya, H plusnya ini bertindak sebagai apa sih gitu kan? Soalnya kalau kita hubungkan H plus ini kemana kan nggak bisa. So di sini kalau ada NH3 dan H plus ini menjadi NH4+, si H-nya ini akan bertindak sebagai asam dan ini akan bertindak sebagai basa. Kenapa kok bisa gitu? Nah, sekarang kalau NH3, nah ini alasannya di sini ya. NH3 kalau digambar, kita tahu bahwa N ini kan punya tangan 5. Ya. Atau NH3 itu gambarnya intinya seperti ini deh. Nah, set berikatan ya. Berikatan dengan elektron di sekitar N. Cuman NH3 doang nih. So that means berarti di sini ada pasangan satu elektron bebas dong ya kan. Nih, satu pasangan elektron bebas nih. Nah, ternyata ada H+, di mana H+ ini itu tidak bermuatan kan? Bermuatan positif tanpa membawa elektron sama sekali. Karena elektronnya udah dilepas, udah dijual lah jatuhnya. So, apa yang terjadi? Nah, elektron bebas ini akan diberikan kepada H dan dipakai bersama-sama sehingga dia akan membentuk yang namanya NH4+. So, yang bertindak sebagai donor itu adalah NH3, itu adalah basa, tapi kalau H+ sebagai penerima itu adalah asam. So, kalau asam basa Lewis emang mereka doang nih yang dibahas, di sebelah kiri doang. Kalau sebelah kanannya nih nggak dibahas banget deh gitu. Karena belum tentu bisa dikaitkan seperti itu. Nah, tapi kalau asam basa bromsudlori di kiri sama di kanan ini pasti bisa. Dan ini ada pasangannya ya. Pasangannya terkait dengan asam basa konjugasi dan basa asam konjugasinya. Jadi saya bilang I think mungkin ini saya tulisnya ini BK ya, basa konjugasi bukan basa kuat ya. K kecil aja. Nah untuk A di sini juga K kecil. Jadi asam konjugasi. Di tengah-tengahnya ini asam atau basa. Kalau H2O ketemu sama OH-, maka H2O-nya bertindak sebagai asam dan OH-nya bertindak sebagai basa konjugasinya. Tapi kalau ketemu sama H3O+, maka H2O-nya akan bertindak sebagai basa dan asam konjugasinya adalah H3O+. Soalnya bisa jadi untuk teori asam basa ini ditanyakan asam konjugasinya apa, basa konjugasinya apa. Nah, itu harus ingat ya, harus hatam konsepnya adalah intinya kalau misalkan kalau basa konjugasinya itu adalah berkurang 1H, tapi harus ada hubungannya ya. Kayak HF itu bisa dihubungkan dengan F karena berkurang hanya 1. Jangan sampai HCO3 ini pasangannya SO42- ya jangan. Tapi kalau misalkan dari basa menjadi asam konjugasinya atau asam konjugasinya itu dari suatu basa, itu berarti bertambah 1H+. Atau bertambah 1H lah intinya. Di sini jadi 1, jadi 2. Oke, so untuk teori asam basa sampai sini aja ya. So kita akan lanjut ke bagian yang D, yaitu adalah pengukuran kekuatan asam basa, yaitu dalam perhitungan pH dengan pOH. So di sini akan ada kaitannya dengan yang namanya stoichiometry ya di kelas 10 atau konsep mol. Jadi kalau yang lupa boleh dicek dulu catatannya. Kalau misalkan ada yang nggak catat atau nggak ada catatannya, kalian boleh cek di Google, terutama untuk rumus konsep molnya itu jangan sampai lupa. Oke? Kita lanjut ke yang D.